Maka pemilu ini menjadi pertarungan, sebagaimana orang Jawa juga melihat di dalam ritual kehidupan itu antara Pandawa dan Kurawa. Maka ini ada nilai-nilai Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Pernyataan yang mengibaratkan pemilu adalah pertarungan antara Pandawa dan Kurawa ini dilontarkan oleh Hasto Kristianto saat menggelar konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 13 Januari. Sembari menyindir paslon capres-capres lain, Hasto pun menyebut koalisi partai pendukung Ganjar Mahfud sebagai Pandawa yang menempatkan kekuasaan pada rakyat, sementara koalisi lain adalah Kurawa yang menempatkan kekuasaan sebagai kenikmatan dan ingin memperpanjang. Jadi pemilih perjuangan solid, maka pemilu ini menjadi pertarungan, sebagaimana orang Jawa juga melihat di dalam ritual kehidupan itu antara Pandawa dan Kurawa. Maka ini ada nilai-nilai Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Yang satu, Pandawa itu menempatkan kekuasaan pada rakyat untuk berpihak pada wong cilik, maka pemimpinnya berusukan seperti Pak Ganjar. Yang satu itu menempatkan kekuasaan sebagai kenikmatan, maka mau memperpanjang kekuasaan. Itu yang terjadi. Apapun konstitusi kita telah membatasi kekuasaan itu hanya 2 periode. Seorang pemimpin itu akan diukur dari kemampuan menyiapkan siapa yang jadi suksesornya, itu tugas pemimpin. Maka kita lihat Pak Prabowo dengan karakternya yang seperti itu, karena memiliki rekam jejak melanggar HAM, punya rekam jejak anti kemanusiaan, ya kita akan melihat. Dan ini akan menjadi pelajaran kehidupan politik yang sangat penting. PD Perjuangan percaya bahwa nilai-nilai kebenaran, moral, etika atas dasar nilai-nilai agama itu sangat kami junjung tinggi. Sementara Pak Prabowo, bayangkan, masuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan nilainya 10, lalu Mas Gibran 9,9. Lalu teman-teman P3 bertanya, kemana posisi para nabi? Nah, sehingga ini suatu ungkapan-ungkapan yang tidak pantas ditujukan oleh seorang pemimpin. Karena itulah, dengan menghadapi berbagai hal tersebut, ya, kita lihat teman kami itu P3 ada upaya-upaya, ya, kami membangun solidaritas bersama P3, Perindo dan Hanura. Bayangkan seorang Rosan yang seharusnya punya integritas di dalam moral dan etika mengumumkan adanya kader dari P3 yang mendukung Pak Prabowo. Di mana etikanya? Lalu sepertinya disambut Pak Pahlawan. Kami menerima orang-orang yang mendukung Pak Prabowo akan mendukung kami, tapi kami nggak pernah mengadakan suatu seremoni khusus kami berteriak bersukacita atas kelemahan pihak lain. Apalagi kita tahu bahwa perpindahan kader-kader tersebut itu karena iming-iming kekuasaan, iming-iming dana. Jika ketika itu sampai diumumkan, itu pelanggaran etika yang luar biasa. Itu sepertinya Pak Rosan sebagai ketua tim kampanye nasional Pak Prabowo Gibran akan menghilangkan kontribusi dan sejarah dari P3 yang sejarahnya jauh sebelum Indonesia merdeka. The power of Partai Ka'bah sepertinya akan dihilangkan, lalu membuat P3 sepertinya terpecah. Kami tergerakkan semangat solidaritas kami. Kalau pemilu dengan cara-cara membelah seperti ini, politik definitif perang, ini kan politik menghalalkan segala cara hanya untuk kekuasaan. Ini harusnya menjadi perhatian kita bahwa pemilu itu menunjukkan peningkatan kualitas peradaban, bukan dengan membelah. Partai P3 itu sejak awal sudah mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Lalu kenapa masih dibelah dengan cara-cara seperti itu? Maka muncul semangat juang bagi kami untuk membela P3. Kami tidak ingin menghilangkan Partai Ka'bah sebagaimana mau dilakukan oleh pendukung Prabowo Gibran. Ini harus menjadi peringatan yang penting. Kami akan membela rekan juang kami P3, Perindo dan Hanura. Maka hormati itu. Selain itu, Hasto juga memastikan partai politik pendukung Ganjar Mahfud tetap solid walau ada upaya memecah belah koalisi yang dilakukan oleh pihak pendukung paslon lain.
Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.